Peran Robert Downey Jr. sebagai Dr. Doom dalam film Avengers Doomsday nanti adalah salah satu keputusan paling mengejutkan yang pernah dibuat oleh Marvel Studios. Banyak penggemar yang merasa senang, tetapi banyak juga yang menganggap hal ini adalah sebuah keputusan yang malas. Marvel sudah kehabisan ide, dan masih ada berbagai pendapat kontra lainnya yang bisa kalian temukan jika berselancar di internet. Namun kalian pasti sadar, setiap pilihan yang sudah diputuskan tentu bukan tanpa dasar, dan sebuah teori baru mungkin menjelaskan mengapa bintang terbesar dalam waralaba tersebut kemudian mengalami perubahan dari yang semula adalah pahlawan, lalu menjelma menjadi penjahat. Selamat datang di channel Marvel Indo, dan kali ini kami akan menjabarkan sebuah teori masuk akal yang bisa membuat kalian merasa yakin bahwa keputusan untuk memilih RDJ sebagai Dr. Doom adalah keputusan yang masuk akal. Momen RDJ sebagai Iron Man jelas membantu menjadikan MCU sebagai waralaba Hollywood yang paling sukses hingga saat ini. Beberapa tahun setelah kepergian Tony Stark dan pensiunnya RDJ dari MCU, Marvel berhasil memberikan kejutan kepada dunia tepat ketika studio tersebut membawanya kembali, namun untuk memerankan Dr. Doom bukan lagi Iron Man. Dengan RDJ yang ditetapkan untuk memerankan Victor Von Doom, banyak orang kemudian sepakat dua karakter yang diperankan oleh satu aktor yang sama ini pasti keduanya memiliki hubungan satu sama lain. Alias, Dr. Doom dan Tony Stark saling terhubung berkat sama-sama diperankan oleh RDJ. Jika Marvel menginginkan Dr. Doom untuk terlibat di dalam penceritaan MCU, studio tersebut bisa saja memilih aktor lain. Sedangkan dengan memilih RDJ, bisa dijamin Marvel sepenuhnya tahu apa yang akan mereka lakukan selanjutnya, terlepas dari reaksi seperti apa yang akan diberikan oleh para penggemar terkait pemilihan kontroversial tersebut. Baru-baru ini, sutradara Russo Brothers berbicara tentang bagaimana Tony Stark dan Dr. Doom akan terhubung satu sama lain. Dalam sebuah wawancara bersama dengan The Times, sutradara film Avengers yang akan datang itu mengakui bahwa mereka tidak dapat menjelaskan bagaimana kembalinya RDJ setelah kematian Tony Stark, karena jelas hal ini bisa menjadi bagian dari ceritanya dan berpotensi mengandung spoiler. Oleh karena itu, sebuah teori kemudian muncul dan menjelaskan bagaimana hal itu bisa terjadi. Doctor Strange in the Multiverse of Madness adalah salah satu film terpenting dalam multiverse saga sejauh ini. Film ini memperkenalkan beberapa elemen kunci yang akan dikaitkan dengan dua film Avengers yang akan datang. An incursion occurs when the boundary between two universes erodes. Salah satu yang dianggap penting adalah kemampuan untuk melakukan apa yang dikenal sebagai dreamwalking. Jika America Chavez memiliki kekuatan untuk membuka portal menuju alam semesta lain, sebagian besar karakter Marvel tidak dapat melakukan perjalanan melintasi multiverse dengan cara yang sesederhana itu. Inilah yang menyebabkan Scarlet Witch terlihat berusaha keras untuk mendapatkan America Chavez, lalu berniat mencuri kekuatannya. Tentunya dengan tujuan untuk menemukan kedua anak kembarnya yang menetap di alam semesta lain. Untuk melakukan itu, Scarlet Witch melakukan dreamwalking. Konsep dari kemampuan ini adalah mengharuskan penggunanya untuk menggunakan sihir gelap, lalu memindahkan kesadaran mereka di dalam tubuh salah satu varian yang menetap di dalam multiverse. Dreamwalking sendiri sempat digunakan beberapa kali di dalam filmnya, seperti ketika Wanda Maximoff membunuh Illuminati dari Earth 838 dengan mengendalikan tubuh dari varian Scarlet Witch yang berasal dari alam semesta tersebut. Kemudian ada Doctor Strange yang terpaksa menggunakan kemampuan itu. Dia mengendalikan tubuh variannya yang sudah meninggal, menghidupkan kembali Defender Strange dalam wujud mayat hidup. Namun untuk bisa menggunakan kemampuan semacam ini, seseorang harus menggunakan sihir terlarang dari kitab Darkhold, sebuah artefak yang juga tersebar di setiap alam semesta berbeda. Dengan RDJ yang ditetapkan untuk memerankan Dr. Doom,
Ditambah dengan sutradara Avengers Doomsday dan Secret Wars yang sempat menyebutkan bahwa kematian Tony Stark akan berperan dalam kembalinya aktor tersebut ke MCU sebagai seorang penjahat, dua karakter ini bisa dipastikan akan saling terhubung satu sama lain. Sebuah teori yang dibagikan oleh user Reddit dengan akun bernama Low Revolutionary 5760 terlihat menjelaskan bagaimana Dreamwalking mungkin dapat dimanfaatkan sebagai sarana yang akan digunakan untuk menghubungkan Dr. Doom dengan Iron Man yang sama-sama diperankan oleh Robert Downey Jr. Menurut teori tersebut, Dr. Doom akan berasal dari alam semesta yang sama dengan alam semesta yang ditinggali para Fantastic Four dalam film The Fantastic Four First Step. Dr. Doom akan mengikuti keempat pahlawan super tersebut ketika mereka berniat untuk melarikan diri atau mencoba mencari bala bantuan dengan menuju ke alam semesta Earth 616 alias alam semesta utama MCU. Hal ini terpaksa dilakukan tidak lama setelah kemenangan Galactus yang dikisahkan berhasil melahap dunia mereka. Dan karena tidak dapat mengikuti Fantastic Four ketika menuju ke alam semesta lain dengan tubuhnya, mungkin karena sudah tertinggal atau mendapatkan cedera yang parah, Dr. Doom kemudian memutuskan untuk menggunakan kemampuan Dreamwalking. Inti dari teori kali ini menunjukkan bahwa Dr. Doom adalah varian dari Tony Stark alias Iron Man, membuatnya memanfaatkan kemampuan Dreamwalking untuk bisa mengendalikan mayat dari Tony Stark. Selain itu, ada dugaan kuat bahwa Tony Stark dianggap masuk akal untuk menjadi anchor beings dari alam semesta utama MCU. Konsep seperti itu sudah diperkenalkan dalam film Deadpool and Wolverine, di mana Wolverine yang kehilangan anggota X-Men kemudian menggantikan Logan yang dikisahkan meninggal sebagai anchor beings baru dari alam semesta yang Deadpool tinggali. Nah, wajah Tony Stark yang penuh luka diakibatkan dari penggunaan Infinity Stone secara maksimal. Detail kecil ini kemudian bisa menjelaskan kenapa Dr. Doom kemudian memilih menggunakan topeng ikoniknya dalam film Avengers Doomsday. Bagi kalian yang jeli, kalian pasti menyadari ada satu kelemahan dari teori ini. Ya, masalah yang mungkin terjadi dengan teori kali ini adalah fakta bahwa Doctor Strange dan Scarlet Witch menggunakan kitab Darkhold untuk melakukan Dreamwalking. Namun, dalam ending Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Wanda yang sudah tersadar kemudian memutuskan untuk menghancurkan semua versi kitab tersebut, bahkan yang tersebar di seluruh multiverse. Membuat Dr. Doom akan kesulitan untuk bisa melakukan Dreamwalking karena buku panduannya yang sudah lenyap. Akan tetapi, kelemahan dari teori ini bisa diatasi dengan cukup mudah. Film The Fantastic Four First Step dikenal menjadikan tahun 60-an sebagai latar waktunya. Dan pada masa itu, tentu saja kitab Darkhold sudah ada, bahkan jauh sebelum Scarlet Witch mempelajarinya atau bahkan melenyapkannya. Lalu ada juga kemungkinan lain, di mana Dr. Doom bisa saja menguasai kemampuan semacam itu bahkan tanpa bantuan dari buku sihir gelap. Super villain satu ini memang terkenal sangat menguasai dua elemen penting, yakni ilmu pengetahuan alias sains dan masih dikombinasikan dengan kekuatan sihir yang sangat kuat. Sehingga kemungkinan dia tidak membutuhkan Darkhold untuk bisa melakukan Dreamwalking. Hal ini didukung dengan buku komik yang rilis baru-baru ini. Marvel bahkan menjadikan Dr. Doom sebagai Sorcerer Supreme yang baru, dan dalam versi live action nanti, kemungkinan besar Marvel Studios juga akan mengambil referensi yang sama yang berasal dari kisah komik tersebut. Dan itulah sebuah teori yang menjelaskan kenapa RDJ dipilih kembali untuk memerankan Dr. Doom serta hubungannya dengan Tony Stark. Kembali kami ingatkan, video ini membahas mengenai teori. Sementara ketika video ini kami buat, film Avengers Doomsday bahkan belum melakukan proses pengambilan gambar, menandakan apapun bisa terjadi seiring berjalannya waktu. Apakah teori ini masuk akal bagi kalian? Atau ada teori lain yang kalian temukan terkait hubungan Tony Stark dengan Dr. Doom? Jangan ragu-ragu, silakan tulis pendapatnya di kolom komentar. Demikian video ini kami buat, silakan like jika menurut kalian videonya menghibur dan informatif. Subscribe juga bagi yang belum. Marvel udah out, sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.